Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Sesuai dengan janji saya harus membuat video tentang hukum Taurat part 2. Nah, langsung saja ke inti poinnya. Bagi teman-teman yang belum nonton untuk part satunya, bisa nonton dulu part satunya tentang hukum Taurat di video saya di bawah itu. Sekarang saya langsung bahas saja. Di dalam kekristenan sendiri itu ada dua pandangan tentang memaknai hukum Taurat di Perjanjian Baru. Ada pandangan pertama adalah pandangan A, umat Kristen mengatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan oleh kematian Kristus. Nanti bisa dibuka Efesus 2 ayat 15, nanti saya juga akan bahas. Nah, kemudian hukum Taurat sudah tidak berlaku sebab sudah batal. Namun, disimpulkan hukum Taurat yang masih berlaku adalah hukum Taurat yang berkaitan dengan moralitas. Karena dikatakan di Yeremia 31 ayat 33, ada hukum Taurat yang Tuhan taruh di dalam hati dan batin kita gitu. Nah, ini pandangan yang pertama ya. Dan ini pandangan secara umum sih, rata-rata orang Kristen berpandangan seperti ini. Karena ini lebih mudah dipahami dan lebih simpel ya. Oh, hukum Taurat kemana sekarang? Sudah batal gitu. Yang tersisa hanya hukum moralitas. Nah, kurang lebih pandangan umum seperti itu. Nah, ada pandangan yang kedua adalah hukum Taurat itu berlaku selamanya. Kalau kita buka di Matius 5 ayat 17 sampai 18 ya. Di sini Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku akan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi pandangan yang kedua adalah Yesus sudah mengatakan hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan, tetapi digenapi. Nah, apakah setelah Yesus disalib maka hukum Tauratnya menjadi batal, maksudnya digenapi seperti itu? Kita buka ke Roma 3 ayat 31 ya. Roma 3 ayat 31. Ketika Rasul Paulus menulis tentang hukum Taurat, ya, Rasul Paulus juga menuliskan di Roma 3 ayat 31, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Nah, pertanyaan gini, ketika Rasul Paulus menulis kitab Roma ayat 3 ini, peristiwa penulisan ini terjadi setelah Yesus disalib atau sebelum Yesus disalib? Sesudah ya. Nah, kalau oleh salib Kristus hukum Taurat sudah batal, maka akan aneh sekali jika Rasul Paulus mengatakan, adakah kami membatalkan? Oh, udah batal, ngapain ngomong adakah kami membatalkan? Kan jadi aneh kan? Terus dikatakan sebaliknya kami meneguhkannya. Kalau hukum Taurat sudah batal, kok dikatakan sebaliknya kami meneguhkannya? Nah, artinya kita harus pahami ayat Alkitab itu harus berhubungan satu dengan lainnya. Tidak mungkin Alkitab itu saling bertabrakan satu sama lainnya gitu. Nah, apa maksudnya digenapi gitu? Nah, baru kita buka ke Efesus 2 ayat 15. Kalau menurut pandangan yang kedua, hukum Taurat itu digenapi oleh kematian Kristus dan menciptakan satu manusia baru di dalam dirinya. Kita buka Efesus 2 ayat 15. Kalau saya ngomongnya agak kecepatan, nanti teman-teman bisa pause, mungkin nonton pelan-pelan, buka ayat di Alkitab, bisa bahas sama-sama ya. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kalau ayat ini dikatakan batal, maka ayat ini jadi bertentangan gitu. Apakah dengan kematian Yesus menjadi membatalkan hukum Taurat? Nah, jujur ayat Efesus 2 ayat 15 ini merupakan ayat yang sulit ya. Saya sendiri juga sulit untuk memahami ini ya. Tapi saya juga jujur ya. Saya juga bukan seorang yang ahli pakar bahasa Yunani gitu. Tapi saya punya prinsip satu dalam menafsir Alkitab. Ayat Alkitab itu nggak mungkin ayat demi ayat itu saling bertentangan, saling bertabrakan, itu tidak mungkin. Jika satu ayat dengan ayat lainnya seakan-akan seperti kontradiksi, jangan-jangan kita salah memahami ayat itu, atau kita juga salah mengerti ayat itu, atau mungkin keterbatasan bahasa kita untuk menerjemahkan kalimat itu, sehingga kita menerjemahkan dengan kalimat demikian.
Nah, kalau kita baca di sini, dibatalkan sini, kalau kita lihat bahasa aslinya, diterjemahkan bahasa Inggris, punya definition. Definitionnya ada juga mengatakan to make idle atau inaktif. Nah, kalau dimaksud dengan to make idle atau inaktif, jujur saya lebih setuju dengan penjelasan ini. Hukum Taurat itu seakan-akan menjadi tidak aktif oleh kematian Yesus, dan ia menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Dan dalam bahasa aslinya juga dikatakan tentang manusia baru, into a new man, one new man ya, new man. Nah, maksudnya apa sih? Ya, kalau kita buka lagi Roma 6 ayat 3 sampai 5 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita akan juga menjadi satu dengan yang sama dengan kebangkitannya. Jadi penjelasannya gini, hukum Taurat itu tidak batal. Lebih mudah langit dan bumi ini hancur dibandingkan satu titik atau satu iota itu dibatalkan. Tetapi Yesus menggenapi hukum Taurat di dalam kematiannya. Artinya apa? Hukum itu berlaku bagi orang hidup. Suatu hukum itu berlaku bagi orang hidup. Jika orang itu sudah mati, maka orang itu bebas dari hukum itu. Ya, sekali lagi ya. Hukum berlaku bagi orang hidup. Jika orang itu sudah mati, maka orang bebas dari hukum. Ya. Hukum Taurat berlaku selamanya, tetapi kita yang telah dibaptis dalam Kristus, kita sudah ikut mati dan dibangkitkan menjadi manusia baru. Dan ketika kita menjadi manusia baru, kita lepas dibebaskan dari hukum Taurat. Beda ya. Hukum Tauratnya nggak batal, tetapi kita sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Kita dibebaskan dari hukum Taurat, hukum yang mengatur kepada untuk orang-orang hidup. Dan kita sudah mati dan kita sudah bangkit, lahir baru. Ya, hukum berlaku bagi orang hidup. Kita buka lagi ke Roma 7. Benar nggak perkataan saya? Kita buka Roma 7 ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri orang-orang lain. Ya. Kita langsung ke ayat 6 ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi penjelasannya gini, hukum Taurat itu berlaku bagi orang hidup. Hukum Taurat itu tidak mungkin bisa dibatalkan. Lebih mudah langit dan bumi ini hancur dibandingkan satu titik dan satu iota dalam hukum Taurat itu batal. Tetapi manusia, kita sebagai manusia yang mati, kita mati dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristus di dalam kematiannya, dia menggenapi hukum Taurat. Ya, kita mati dan kita bangkit bersama Kristus di dalam baptisan. Maka kita dibebaskan dari hukum Taurat. Maka dikatakan kita telah dibebaskan sebab kita telah mati. Ya. Nah, penjelasannya, maka ungkapan-ungkapan di dalam Alkitab, kalau kita buka ke Kolose 2 ayat 20-23, kita buka Kolose 2 ayat 20 ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua ini hanya mengenai makanan yang binasa oleh pemakaian yang hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sebenarnya kalau kedua ini ujungnya lagi ngomong apa sih? Sebenarnya kalau kita baca di atas, ini tentang aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Tapi kita nggak bahas itu dulu ya. Nah, kenapa ungkapan di Kolose 2 ini mengatakan apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, kamu bebas gitu. Mengapa dikatakannya demikian?
Mengapa tidak dikatakan saja, karena hukum Taurat sudah batal, maka kamu nggak usah lakukan. Kan harusnya gitu, kalau kalau pemahaman yang poin pertama kan harusnya kan, kalau hukum Taurat sudah batal, maka kamu nggak usah lakukan ini gitu. Tapi kan penjelasannya nggak kayak gitu. Karena kamu sudah mati bersama Kristus. Nah, kan penjelasannya beda. Nah, saya tidak membandingkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat. Enggak, saya tidak mau ngomong benar atau salah atau sesat ya, tidak ya. Saya tidak ada merangka itu. Ini kan masalah pemahaman kan. Mungkin tiap orang dengan ininya bisa punya pemahaman yang berbeda dan saya tidak mau menghakimi. Tapi kan sebenarnya kita punya pengertian yang sama gitu. Endingnya kita semua punya pengertian sama. Hanya saja kalau kita punya pemahaman beda, kadang di ujungnya juga bisa agak sedikit berbeda gitu. Dan kadang-kadang kalau bedanya bisa sedikit, kadang bedanya bisa banyak juga. Makanya kita coba untuk menggali, kita juga untuk menyamakan pemahaman juga gitu ya. Kalau pemahaman kedua adalah hukum Taurat itu sudah batal, tapi digenapi di dalam kematian Yesus. Hukum hanya berlaku bagi orang hidup, dan ketika orang itu mati, dia dibebaskan dari hukum. Tapi ketika kita lahir baru, kita menjadi manusia baru, kita kan tidak benar-benar lepas dari dunia kan. Kita nggak tiba-tiba langsung pindah ke alam lain, enggak. Kita dibaptis, kita lahir baru, kita masih melewati hari-hari kita di bumi. Kita masih melewati hari-hari kita di bumi. Saat kita melewati hari-hari kita di bumi, maka tentu saja kita butuh aturan-aturan untuk hidup-hidup kita, untuk melewati hari-hari kita. Oleh karena itu, kita memaknai hukum Taurat secara rohani. Menurut keadaan baru, kalau kita buka di Roma 7 ayat 6, menurut keadaan baru dan bukan menurut huruf dalam hukum Taurat, keadaan baru. Nah, kalau pemahamannya pertama, ya, misalkan contoh ya, saya coba mengkritisi pandangannya pertama ya. Kalau orang mengatakan, oh hukum Taurat, kamu ribet-ribet banget sih, hukum Taurat udah batal, udah nggak berlaku lagi, yang tersisa hanya hukum kasih. Asal kamu mengasihi Tuhan, asal kamu mengasihi manusia, selesai gitu. Nah, seumpama ada seorang pendeta mengajarkan hukum Taurat sudah batal, nggak usah dibahas-bahas lagi. Yang berlaku hanya hukum kasih. Lalu tiba-tiba ada seorang jemaat datang. Pak Pendeta, kata Pak Pendeta, hukum Taurat sudah batal ya? Iya, sudah batal. Yang berlaku hanya hukum kasih ya? Iya, hanya hukum kasih yang berlaku. Kalau gitu Pak Pendeta, saya mengasihi sesama Pak Pendeta. Tapi saya juga mengasihi sesama dalam arti mengasihi sesama jenis. Saya ingin menikah dengan sesama jenis. Pak Pendeta berkatin tidak? Ya sekali lagi mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun atau golongan manapun, tidak. Saya di sini dalam ngomong konteks aturan di dalam hukum Taurat ya. Sekali lagi mohon maaf jika perkataan saya menyinggung seseorang. Nah kira-kira Pak Pendeta itu ngomong apa sama orang yang tadi ingin diberkati sesama jenis? Pak Pendeta bilang, oh nggak boleh. Alkitab mengajarkan tidak boleh menikah sesama jenis. Tapi kan kata Pak Pendeta kan hukum Taurat batal. Terus mungkin Pak Pendeta itu harus terpaksa membuka ayat dia di Imamat 18 ayat 22. Oh, kamu tidak boleh. Nah, seperti ayat ini nih, Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Nah, mau nggak mau pendeta itu kan buka kitab Imamat kan, untuk memberi penerangan kepada orang yang meminta diberkati sesama jenis tadi. Tapi kan nanti orang itu kan bilang, Pak Pendeta bilang, katanya hukum Taurat batal. Ini kan Imamat, batal. Artinya saya nggak apa-apa dong menikah sesama jenis. Nah, kira-kira Pak Pendeta itu bisa jawab apa? Kan jadi buah si malakama kan, kalau kita mensimplify, mengatakan, oh hukum Taurat selesai, batal gitu. Atau kita melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Bukan hukum Taurat yang batal, tapi kita dibebaskan dari hukum Taurat. Tetapi sepanjang kita masih hidup di dunia, kita masih menapaki hari-hari kita di bumi, tentu kita punya hukum. Dan hukum itu adalah hukum Taurat yang kita maknai secara rohani. Contoh, hukum Taurat dimaknai secara rohani ya. Contoh, kita buka ke 1 Korintus 9 ayat 8. Ya. Di sini Rasul Paulus mengutip
salah satu perkataan dalam hukum Taurat ya. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja, melainkan hukum Taurat juga berkata-kata demikian, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. Lembukah yang Allah perhatikan atau kitakah yang dimaksudkan? Ya, untuk kita lah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan penggirik harus menggirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Nah, di sini kan Rasul Paulus mengutip perkataan di dalam hukum Taurat. Kalau hukum Tauratnya batal, ya ngapain dikutip lagi? Kan selesai dong, nggak usah dibahas-bahas lagi, orang udah kitab udah batal. Tapi kan kenapa masih dikutip? Artinya, di dalam pengajaran hukum Taurat, masih dapat ditarik pengajaran rohaninya. Apa sih pengajaran rohani di balik mulut lembu, jangan memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. Sini Rasul Paulus sedang mengatakan setiap pekerja harus ada upahnya. Seperti kita baca di nas lain, 1 Timotius 5 ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kata kita mengatakan janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik, tetapi makna rohaninya adalah seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya apa? Hukum Taurat kita maknai secara rohani, pemaknaan hukum Taurat secara rohani, bukan secara lahiriah lagi. Ya, tapi kalau hukum Taurat itu mempunyai makna rohani, seperti di dalam hukum Taurat juga mengatur kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya tentu saja masih berlaku. Seperti Ulangan 6 ya. Seperti ulangan, kasihilah Tuhan Allahmu, ini tentu saja hukum ini masih berlaku. Ya kan, tentang hukum kasih yang dari hukum Taurat tetap berlaku, tidak mungkin tidak kan. Jadi jelas, pembagiannya jelas. Justru kalau kita mau memaksakan dengan pandangan tadi, yang berlaku hanya hukum moral tidak jadi batal. Di ayat Alkitab mana dicatat hukum Taurat itu dibatalkan sebagian, yang tersisa hukum moral? Kan nggak ada dikatakan ayat itu kan. Justru kalau kita memaknai terlalu sempit kayak begini, mohon maaf ya, kalau kita memaknai terlalu sederhana, malah kita akan lebih sulit untuk menjawab pertanyaan lainnya kan. Nah, kebetulan ini adalah video apologetik. Jadi saya akan berusaha untuk menggali kira-kira apa sih yang Alkitab katakan. Walaupun saya mengakui belum tentu saya selalu benar, tidak. Tapi kita sama-sama belajar, sama-sama menggali. Nah, kembali lagi, apa sih makna rohani dari hukum-hukum Taurat? Kalau di video sebelumnya saya sudah bahas tentang beberapa hukum moralitas ya, seperti kalau di Perjanjian Lama ada hukum berperang, Perjanjian Baru kita berperang bukan melawan darah dan daging lagi gitu, makna rohaninya kan. Nah, sekarang kita akan lebih bahas tentang makna-makna yang fisik di dalam hukum Taurat ya. Pertama adalah tentang sunat ya. Kalau kita tahu dari Perjanjian Lama ada hukum tentang sunat. Bagaimana dengan sudut pandang Perjanjian Baru? Apakah makna rohani dari sunat ini? Kita buka ke Kolose 2 ayat 11. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Tapi kalau Perjanjian Lama itu sunatnya sunat fisik ya. Tapi Perjanjian Baru berbicara tentang sunat rohani, sunat Kristus, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Maksudnya apa? Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi hukum sunat Perjanjian Baru itu adalah baptisan. Ya, sunat Kristus, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kita saya bahas mati dan bangkit bersama Kristus. Penanggalan akan tubuh yang berdosa, kita menjadi manusia baru. Nah, di dalam Perjanjian Lama, sunat itu mempunyai arti menjadi keturunan Abraham. Di Perjanjian Baru, melalui sunat, kita buka ke Galatia 3 ayat 27 ya, 28, 29, 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita menjadi manusia baru, kita menjadi bagian dari Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus, kita mengenakan Kristus. Dan di dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Di dalam baptisan kita dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan
akan berhak menerima janji Allah. Jadi di dalam baptisan, kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Maka kalau ada yang mengatakan, apa itu keturunan Abraham rohani? Ya kita yang sudah dibaptis, ketika kita sudah dibaptis, kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Itu maksudnya. Kalau keturunan Abraham jasmani itu adalah yang disunat. Keturunan Abraham rohani adalah yang menerima baptisan gitu. Jadi makna baptisan adalah makna sunat perjanjian lama, perjanjian barunya adalah tentang baptisan. Ya, jadi kita bisa menggali dari sudut pandang pengajaran rohaninya. Itu pertama tentang baptisan. Yang kedua kita bahas tentang makanan halal dan haram ya. Kalau kita bahas kayak ini kayak seru ya. Bukan cuma sekedar bilang hukum Taurat batal, tapi kita bisa menarik pengajaran. Imamat 11, nah ayat 4 ya. Mungkin karena kita terjemahan pakai bahasa Indonesia tulisnya halal dan haram. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya atau mungkin pakai bahasa Inggris lebih jelas ya. Di sini bukan kata halal atau haram, tapi katanya adalah clean dan unclean gitu ya. Di sini adalah tapi inilah tidak boleh kamu makan dari yang membawa biak atau dari yang berkuku belah, yaitu unta, karena memang bermama biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah, jadi jika ada orang yang sering ngeledek-ngeledek kita, kamu kenapa kamu makan babi gitu ya? Babi itu haram. Sebelum babi itu unta juga haram gitu. Jangan sampai kamu bilang kamu tidak makan babi, tapi kamu makan unta, sama aja haram menurut hukum Taurat kan. Nah, haram ini adalah unclean. Apa sih artinya unclean? Tidak kudus. Makanan-makanan yang tidak kudus ini. Kalau kita bahas di sini, Tuhan sedang memberi penjelasan makanan-makanan mana yang dianggap tidak kudus gitu. Kalau kita bahas babi juga termasuk sini. Ini babi hutan tapi juga berarti babi juga. Dan hewan-hewan laut juga yang tidak bersisik dan bersirip ya. Jadi lele itu juga termasuk tidak kudus, tidak boleh dimakan kalau menurut imamat. Lele juga nggak boleh, kerang juga nggak boleh. Dan kalau kita pikir-pikir kan lele memang ya tidak kudus kan. Kita tahu ya makanan lele apa ya. Kita tahu kerang kan kalau bisa menyaring kotoran juga gitu di pinggir kerang itu kan berfungsi untuk menyaring kotoran kan di pinggir laut gitu kan. Jadi juga bukan makanan yang kudus juga untuk dimakan gitu. Tapi apa sih inti pengajaran dari Imamat 11 ini? Inti pengajarannya supaya kita bisa tarik pengajaran rohaninya. Nah, ayat 44, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang menggeriap dan melayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4. Burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak dalam air dan segala makhluk hidup yang menggeriap di atas bumi. Yang ini untuk membedakan yang najis dan dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Jadi inti pengajarannya adalah Tuhan ingin memberitahu tentang yang mana kudus dan yang mana tidak kudus gitu. Dan yang Tuhan hendaki adalah umat Israel itu menjadi kudus. Kudus dalam arti apa? Dalam arti fisik gitu. Jadi dia menjaga makanannya, memakan makanan yang bersih, yang kudus, supaya fisiknya juga kudus. Dan kalau kita baca hukum Taurat, banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kekudusan fisik. Ini Imamat 11 tentang makanan ya. Kalau Imamat 12 tentang pentahiran juga, tentang masalah kekudusan setelah melahirkan anak. Terus tentang masalah penyakit kulit, seperti penyakit kusta, tentang masalah kekudusan. Ayat Imamat 14 juga tentang sakit kusta juga, tentang kekudusan. Ayat 15 juga tentang ketidaktahiran, tentang masalah kekudusan juga. Kalau kita buka ke Ulangan 23, kan ada yang bertanya kepada saya ya, tentang ayat ini ya. Ulangan 23 ayat 12 ya. Ada satu aturan tentang kalau pergi buang hajat atau kada hajat di luar perkemahan itu harus menyediakan sekop kecil supaya bisa ditimbun lagi kotorannya kan. Bahkan kita mengajar di perjanjian lama sampai kayak gitu loh. Tapi inti pengajarannya sama. Kalau kita baca 14 ya. Sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus.
Ngomong lagi tentang masalah kekudusan. Nah, maksudnya apa sih? Kenapa di hukum Taurat banyak sekali berbicara tentang masalah kekudusan? Nah, karena hukum Taurat itu secara lahiriah, maka dia banyak berbicara tentang masalah kekudusan, tapi kekudusan dalam arti fisik. Dalam arti pakaiannya itu harus kudus, tubuhnya harus kudus, makanannya kudus, perkemahannya harus kudus, semuanya harus kudus. Tapi inti pengajaran adalah kudus. Maka orang Yahudi yang mendalami hukum Taurat tahu pengajaran tentang masalah kekudusan ini. Maka ketika mereka bertanya jawab tentang Yesus, tentang Matius 15 ya. Sorry, Matius 15. Ya. Di sini ayat 2 tentang murid-murid Yesus melanggar adat istiadat dan mati makan tidak dibasuh makan tanpa cuci tangan dulu gitu. Terus orang-orang Farisi dan ahli Taurat komplain gitu. Emang sini bahasa bukan tentang makanan halal dan haram, ya kan? Karena di sini bahasa tentang membasuh tangan gitu ya. Tapi inti pengajarannya sama, orang Yahudi itu sangat mementingkan kekudusan fisik gitu, kekudusan diri dia. Tapi di sini Yesus mengatakan Matius 15 ayat 17 ya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang karena dari hati timbul segala pikiran jahat bla 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 bla. Intinya Yesus ingin memperkenalkan satu sudut pandang baru memaknai hukum Taurat ini. Memaknai hukum-hukum dalam hukum Taurat tentang kekudusan. Bukan kudus dalam arti fisik lagi. Ya, tapi kudus dalam arti rohani. Kalau hukum Taurat itu berbicara tentang kudus dalam arti fisik. Tapi kan kita tadi sudah bahas ya. Kita di dalam Yesus, kita sudah ikut mati dan dibangkitkan menjadi manusia baru. Manusia lama kita sudah mati dan kita sudah bangkit menjadi manusia baru. Artinya kita sudah tidak terikat lagi oleh aturan-aturan fisik tadi. Tetapi makna rohaninya masih kita gunakan. Yaitu tentang masalah kekudusan. Nah, kalau kita buka ke 1 Petrus 1 ayat 14. Di sini juga mengutip tentang kudus. Hiduplah sebagai 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan ayat ini dikutip dari kitab Imamat. Ya, jadi pengajaran makna rohani tentang makanan, minuman, segala macam tentang kekudusan fisik, kekudusan makanan, kekudusan pakaian, kekudusan perkemahan, itu semua tentang masalah kekudusan fisik. Tapi yang ditekankan di perjanjian baru, makna rohaninya adalah kekudusan secara rohani. Secara rohani kita, tubuh rohani kita menjadi kudus. Itu yang ditekankan oleh perjanjian baru. Ya, makna pengajarannya demikian. Dan makanya kalau dibahas di Roma 14 ayat 2 di sini kan banyak orang-orang Kristen yang sudah orang-orang Farisi yang sudah bertobat, masuk Kristen, percaya Yesus, tetapi masih terikat gitu tentang aturan-aturan makanan kan. Yang seorang yakin boleh ya makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Dan kita lagi mikir ini lagi ngomongin makanan apa sih? Kalau kita buka ke ayat 14 ya. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Nah, saya sayang sekali ya bahasa Indonesia diterjemahkan pakai kata najis ya. Harusnya ini masih kata yang sama ya. Unclean. Yang tadi kan clean dan unclean. Ya. Bahwa sesuatu itu najis. Jadi secara kita di dalam Tuhan Yesus kita sudah lahir baru. Kita sudah tidak terikat lagi sama aturan-aturan fisik tentang oh ini najis, ini tidak najis, ini kudus, ini tidak kudus dalam arti fisik gitu. Jadi itu tidak jadi masalah gitu. Tapi jika kamu jangan sampai kita menyakiti saudara-saudari kita hanya karena makanan gitu. Intinya gini. Intinya kita sudah mati dan kita sudah bangkit bersama Kristus. Kita lepas dari hal-hal yang lahiriah tadi tentang kekudusan fisik dalam arti lahiriah. Tapi kita pentingkan adalah kekudusan dalam arti rohani. Nah, tetapi apabila umat Kristen sekarang ini mau memelihara tubuhnya dengan makanan-makanan yang tadi tidak yang dihalalkan saja dan dia tidak memakan makanan yang diharamkan tadi yang tidak kudus tadi, ya nggak apa-apa. Misalkan umat Kristen
Dia tidak mau makan babi, tidak mau makan kerang, tidak mau makan onta, tidak mau makan kelinci, tidak mau makan ikan lele. Boleh nggak? Ya boleh aja, silakan aja. Tapi itu dalam pengertian mungkin dia ingin memelihara kesehatan gitu. Ya nggak ada masalah, itu nggak usah diributin. Dia mau makan kayak nggak mau makan itu terserah. Gitu, kita tak perlu saling menghakimi. Seperti tadi juga sunat. Orang Kristen boleh nggak sunat dengan alasan kesehatan? Ya boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh gitu? Sunat aja dalam arti kesehatan kan. Tapi bukan arti sunat dalam perjanjian lama gitu. Karena kita sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Kita hidup di perjanjian baru gitu. Sunat yang Tuhan kehendaki adalah baptisan gitu. Oke ya. Itu tuh tentang makanan minuman ya. Lalu kita bahas lagi tentang korban. Kita buka di Ibrani 10 ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa yang telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Nah, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya kan? Tetapi, nah di sini satu pengajaran dulu ya. Hukum Taurat memang sering berbicara tentang korban-korban penembusan dosa. Tapi itu semua adalah bayangan dari hakikat keselamatan yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan dosa umat manusia. Sebenarnya domba-domba, darah lembu dan segala macam penyajian nama itu hanyalah sebuah bayangan, ya kan? Dan wujudnya itu adalah Kristus gitu. Wujudnya sejatinya adalah Kristus, ya. Kalau kita langsung aja kita bisa baca ke ayat 10 ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah penggenapan dari korban-korban perjanjian lama. Ya. Nah, mengenai korban ini khusus. Ya. Ini bayangan khusus dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi, kita tidak boleh mempersembahkan hewan korban lagi. Tidak boleh. Beda dengan tadi makanan dengan sunat itu beda. Kalau masalah makanan, kalau tadi kita kamu mau makan babi kayak kamu tidak mau makan babi, kamu tidak mau makan unta, tidak mau makan kelinci, silakan itu hak kamu, nggak apa-apa. Nanti mau mengikutin imamat 11 nggak apa-apa. Oh, saya mau tetap disunat untuk alasan kesehatan atau tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi kalau tentang korban, kita tidak boleh mempersembahkan korban lagi. Kenapa? Karena korban menurut perjanjian lama pun punya dua syarat. Korban itu harus dipersembahkan oleh imam dan harus ada bait Allah, ya kan? Dan Yesus itu adalah imam besar. Kalau orang mempersembahkan imamnya bukan orang sembarangan nih, orang biasa kita zaman perjanjian lama ya. Orang biasa dijadikan imam, misalkan kita panggil tukang bakso, kita jadiin imam gitu ya, suruh mempersembahkan korban. Dosa, nggak boleh. Menurut hukum Taurat, persembahan itu nggak boleh sembarang orang. Nggak boleh orang sembarang yang mempersembahkan, harus imam. Kan imam juga imam yang udah dikuduskan ya. Yang menurut hukum Taurat nggak boleh sembarangan juga. Satu, harus ada imamnya. Jadi kalau kita mempersembahkan, kita menolak Yesus sebagai imam besar. Dan kita punya satu imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang mempersembahkan tubuhnya sendiri. Kedua, harus ada namanya bait Allah. Nah, karena ada alasan kedua ini, maka umat Yahudi hari ini, dicatat ya, umat Yahudi hari ini sudah tidak mempersembahkan hewan korban lagi. Karena bait Allah sudah runtuh sejak tahun 70 Masehi. Umat Yahudi tidak punya korban sembelihan lagi. Mereka hanya menggantikannya dengan baca-baca doa saja di tembok ratapan. Mereka udah nggak bisa mempersembahkan korban lagi. Mereka masih menanti Mesias mereka, bait Allah ketiga dibangun supaya mereka bisa mempersembahkan korban. Tapi sampai sekarang orang Yahudi nggak bisa mempersembahkan korban gitu. Itu sebenarnya Tuhan ingin menegur mereka nggak bisa mempersembahkan korban lagi. Karena sudah tidak ada bait Allah. Dan kita percaya tubuh Yesus adalah bait Allah itu. Kita bisa dibuka di Yohanes 2 kan. Tubuh Yesus itu adalah tentang bait Allah itu sendiri. Jadi kita tidak boleh mempersembahkan hewan korban lagi ya. Ini hanya gambaran tentang Yesus Kristus. Yesus adalah imam besar yang mempersembahkan tubuhnya sendiri, dan Yesus itu adalah bait Allah. Dan konteks
konteks ayat-ayat perjanjian hukum Taurat tentang persembahan ini semua mengacu kepada penebusan dari Yesus. Tidak boleh kita persembahkan lagi. Dan penebusan ini juga bisa berarti persembahan ya. Mempersembahkan korban juga bisa berarti persembahan. Kalau perjanjian lama, persembahan itu ya seperti orang membawa hewan korban itu sebagai persembahan. Dalam arti konteks persembahan ya, bukan penebusan lagi, persembahan. Tapi perjanjian baru makna persembahan adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan itu adalah persembahan kita, tubuh yang hidup gitu. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kayak gitu. Nah, lalu kita bahas lagi tentang hari-hari raya ya. Kolose 2 ayat 16. Nah, karena itu janganlah kamu biarkan orang lain menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Tadi kita bahas ya, makanan minuman itu menggambarkan tentang kekudusan. Dan Yesus adalah yang kudus datang dari Allah. Dia menggenapi tentang hukum makanan dan minuman ini. Jadi setelah manusia mati dan bangkit, kekudusan itu dalam arti rohani di dalam Kristus Yesus. Ini adalah suatu gambaran makanan minuman tadi ya. Hari raya, bulan baru juga semua punya makna-makna bahkan makna-makna nubuatan tentang ada satu masa Sang Mesias datang. Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan. Dia datang dan dia menggenapi hal ini. Kita nggak perlu lakukan lagi. Jadi misalkan ayat-ayat tentang hari raya, bulan baru itu tuh menggambarkan tentang kedatangan Yesus gitu. Itu wujudnya adalah Kristus gitu. Kalau Kristus sudah datang ya udah kita nggak perlu lagi. Sudah datang waktunya. Tetapi dimaksud dengan sabat ini sabat yang mana nih? Ya kan? Apakah yang dimaksud dengan sabat ini adalah sabat dalam arti harian, dalam arti mingguan, yang 6 hari bekerja, 1 hari istirahat, apakah sabat mingguan, atau yang dimaksud dengan sabat tahunan? Soalnya di Imamat 25, ya, Imamat 25, ayat 4, tetap di sini juga ada bahas tentang sabat tahunan. Ya, tahun Sabat ya. Jadi dalam hukum Taurat juga ada tentang tahun Sabat, tahun ke-7 tentang tahun Sabat gitu. Ini juga dipersamakan dengan hari-hari raya tadi. Nah, ada orang yang berpandangan, oh tidak, ini Sabat tetap dihapuskan gitu, tidak berlaku gitu. Ya karena mereka tidak merayakan hari Sabat gitu. Mereka tidak memegang hari Sabat, mereka memegang hari Minggu gitu. Dan kalau mau jujur, saya sebagai umat Kristen yang memegang hari Sabat. Saya umat Kristen yang memegang hari Sabat. Dan saya bukan Advent ya. Sekali lagi, saya bukan Advent. Dan hari Sabat yang saya pegang bukan Sabat seperti orang Yahudi. Nah, bagi teman-teman yang merasa, oh saya udah cukup lah, saya udah ngerti, yang sisanya saya udah terima, saya tetap memegang ibadah hari Minggu, selesai. Saya nggak mau tahu tentang masalah hari Sabat. Ya tidak apa-apa, saya juga tidak akan memaksa. Kalau mau tutup videonya sekarang juga nggak apa-apa, silakan ya. Saya tidak akan memaksakan pandangan saya. Tapi jika teman-teman ingin penasaran, pengen tahu kenapa sih saya tetap memegang hari Sabat, nah bisa dilanjutkan untuk terus menonton video ini. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap melanjutkan nonton video ini. Nah, mengapa sih saya tetap dan kami ya memegang hari Sabat? Karena tadi peraturan pertama, Sabat itu masuk di dalam 10 hukum. 10 hukum loh. Dari hukumnya keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan itu hukum 10 hukum itu berkaitan. Kita nggak bisa bilang 9 hukum gitu, hilang Sabat 1 nggak bisa. Semua keterkaitan. Ya, dari jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, itu juga berkaitan kan. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung menyerupai apapun untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu kan hormati ayah dan ibumu, itu kan semua dalam satu paket kan. Jangan mengingini milik sesamamu, itu satu paket. Nggak bisa kita tiba-tiba hukum Sabat kita sisihkan sendiri, nggak bisa. 10 hukum nggak bisa jadi 9 hukum, nggak bisa. Ya.
Kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kita buka di Yesaya 56, sorry. Yesaya 56 ayat 1 ya. Ini ada satu nubuatan kitab Yesaya tentang keselamatan yang akan datang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Ini suatu nubuatan tentang keselamatan yang akan datang. Itu kita tahu ya tentang Yesus Kristus ya. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Nah, ini hari Sabat masih disebut lagi ya. Terus ayat 3, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Nah, ini satu penggambaran kalau menurut hukum Taurat, orang kebiri dan orang asing tidak termasuk dalam umat Tuhan. Tapi akan ada satu masa, orang-orang asing dan orang-orang kebiri ini akan masuk menjadi umat Tuhan juga. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan memilih apa yang kuhendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku di lingkungan tembok-tembok kediamanku satu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada nama anak-anak laki-laki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Jadi ada satu nubuatan dari perjanjian lama nih, akan satu masa di perjanjian baru, ketika datang keselamatan itu, maka keselamatan akan dibuka bagi segala bangsa. Dan umat-umat Tuhan dari segala bangsa akan memelihara hari Sabat. Umat-umat Tuhan akan memelihara hari Sabat. Ya. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Jadi orang-orang asing kayak kita nih, kita orang Indonesia, mungkin kita orang Indonesia, orang Asia, orang bule, orang Jepang, mungkin orang China. Kita kan bukan orang Yahudi gitu. Kita adalah orang-orang asing. Dan di sini dinubuatkan ketika keselamatan itu datang, kita mendapat beroleh bagian menjadi umat Tuhan juga. Dan ketika kita menjadi umat Tuhan, dinubuatkan kita juga akan memegang hari-hari Sabat. Ya, bukan kata saya, kata Alkitab. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Nah, kita mesti hati-hati ya. Perjanjian baru ngomong, kok masih bahas tentang korban bakaran dan korban sembelihan? Ini kan masih ada satu penggambaran ya. Tapi kita tahu ini satu penggambaran. Tapi kalau kita baca ayat 1 adalah keselamatan ini datang dari Tuhan. Jadi korban-korban bakaran ini adalah satu bayangan, masih ada satu bayangan yang kita tahu di perjanjian baru adalah menerima bagian dari korban bakaran keselamatan melalui Yesus Kristus gitu. Yesus Kristus itu adalah menjadi satu korban keselamatan bagi segala bangsa, dan umat-umat lain itu akan mendapat bagian dari keselamatan itu juga yang dibawa oleh Yesus Kristus ya. Dan dikatakan sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi di perjanjian lama, di perjanjian baru akan dinubuatkan umat-umat bangsa-bangsa lain yang menggabungkan diri kepada Tuhan, umat Tuhan, akan tetap memelihara hari Sabat. Bagaimana mungkin kita bisa mengganti atau menghapuskan tentang Sabat ini? Ya kan ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita buka ke Matius 12. Nah, di sini ada satu kisah Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Jadi murid-murid Yesus memetik bulir gandum memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi murid-murid itu memetik buah anggur pada hari Sabat. Tetapi kata Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Di sini perhatikan ada kata rumah Allah.
Ya. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam Bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi Bait Allah. Kita tahu ya, ini maksud dengan Yesus adalah tubuh Yesus. Yesus melebihi Bait Allah dalam arti fisik. Yesus adalah Bait Allah yang sejati. Tubuh Yesus adalah Bait Allah yang sejati. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ya belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, bagaimana kita memaknai hari ini? Pertama kita harus ingat dulu ya, Yesus memberikan satu contoh. Contohnya adalah Daud yang para pengikutnya yang lapar. Lapar ini jangan kita bayangkan seperti lapar kita siang-siang hari cuma lapar, habis makan siang, habis makan pagi, lalu siang belum makan lapar gitu, cuma lapar-lapar dikit. Kalau si Daud ini sampai datang ke rumah Tuhan, ke rumah Allah, dan sampai meminta makan, ini mereka dengan pengikutnya lagi benar-benar kelaparan. Mereka lagi benar-benar kelaparan gitu. Ya kan? Dan ketika Daud masuk ke rumah Allah, dan dia mengikuti dan dia makan roti sajian, dia tidak dianggap bersalah. Walaupun itu hari Sabat. Mengapa? Karena kalau kita buka ke ayat 7, ada belas kasihan. Belas kasihan yang melebihi persembahan. Ya. Artinya apa? Di dalam Bait Allah ada belas kasihan. Belas kasihan yang melebihi persembahan. Roti sajian itu persembahan. Belas kasihan itu melebihi. Daud ini lagi kelaparan, kasihan gitu. Belas kasihan melebihi persembahan tadi. Jadi di sini Yesus sedang mengajarkan tentang menyempurnakan Sabat. Sabat yang disempurnakan dengan belas kasihan. Makanya Yesus sering menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu adalah suatu bentuk belas kasihan. Orang lagi sakit, disembuhkan di hari Sabat, itu suatu bentuk belas kasihan. Dan yang kedua adalah, tidak tahukah kamu pada hari Sabat itu imam-imam itu bekerja dalam Bait Allah gitu. Artinya apa? Di dalam hukum Sabat kan nggak boleh bekerja sama sekali. Tetapi kan imam-imam tidak mungkin tidak bekerja kan. Di dalam rumah Allah mereka harus bekerja, melakukan persembahan-persembahan, kebaktian-kebaktian. Mereka harus ada pekerjaan di dalam rumah Allah. Jadi satu sisi mereka melakukan pekerjaan kudus, tapi satu sisi mereka melanggar Sabat. Tapi mereka tidak dianggap bersalah, walaupun mereka melakukan pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Nah, artinya apa? Pengajaran kedua adalah di dalam Bait Allah itu, yang tadi pertama adalah ada belas kasihan. Di dalam Bait Allah itu yang kedua adalah ada bebas dari segala hal yang bersifat fisik tadi. Dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan fisik. Nah, maksudnya apa? Yesus mengatakan, dialah yang melebihi Bait Allah. Jadi ketika kita umat Kristen di perjanjian baru, kita mengerti Bait Allah itu bukan hanya Bait Allah fisik, tetapi Yesus adalah sang Bait Allah itu. Ketika kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Bait Allah sejati. Kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kita menjadi bagian dari Bait Allah itu. Ya, ketika kita menjadi bagian dari Bait Allah itu, maka Bait Allah itu bukan cuma sekedar suatu rumah, bukan sebuah rumah saja, karena rumahnya juga sudah hancur, tidak ada Bait Allah fisik lagi di Yerusalem. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, kita sudah tidak terikat sama aturan-aturan fisik. Dan Sabat itu dipegang dengan belas kasihan dan tidak terikat oleh hal fisik. Contoh, tapi Sabatnya nggak berubah. Contoh, jika hari Sabat kita menyanyi di gereja, kita memuji Tuhan, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Di gereja memuji Tuhan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bernyanyi di kafe, kita cari duit ya, bernyanyi di kafe hari Sabtu, hari Sabat, ya kita nggak boleh. Kita bekerja pada hari Sabat. Tapi kalau kita nih memasak, kalau kebetulan di gereja saya ada kegiatan, kalau habis kebaktian hari Sabtu, hari Sabat, habis kebaktian kita udah ngumpul-ngumpul, makan bareng kan. Nah, makan bareng kan ada yang bekerja, ada yang bikin masakan kan. Ada yang memasak, ada yang bekerja. Ya nggak apa-apa. Mereka nggak apa-apa memasak pada hari Sabat. Tetapi kalau mereka kerja di restoran pada hari Sabat, mereka bekerja pada hari Sabat, ya nggak boleh. Untuk cari uang ya, nggak boleh. Jadi bukan masalah fisiknya, tapi makna rohaninya. Dan di ayat ini, di Matius 12 ini, ya, Yesus tidak mengatakan tentang perubahan hari Sabat loh. Yesus tidak berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka hari Sabat diubahlah menjadi hari Minggu.
Tidak ada ayat itu di Alkitab. Sorry ya, emang nggak ada ayat itu. Tapi saya tidak mau menghakimi umat Kristen yang beribadah hari Minggu ya. Saya tidak mau menghakimi itu, tapi saya hanya mengatakan memang tidak ada perintah Tuhan untuk beribadah pada hari Minggu. Yang ada Tuhan berkali-kali memerintahkan umat Israel untuk beribadah pada hari Sabat. Bahkan di Perjanjian Lama, Tuhan seringkali beberapa kali marah sama umat Israel karena pertama, umat Israel itu mempersembahkan menyembah berhala, menyembah hal-hal lain, menyembah dewa-dewa lain. Tuhan marah karena umat Israel menyembah berhala. Yang kedua, Tuhan marah sama umat Israel, umat Yahudi, umat Yehuda, karena mereka melalaikan hari Sabat. Ya, itu kalau kita buka Perjanjian Lama ya. Apakah tiba-tiba Perjanjian Baru jadi berubah, hari Sabatnya digeser jadi Minggu? Kan nggak ada perintah itu. Ya, kalau gitu untuk apa sih kita pegang hari Sabat? Ya tadi saya sudah jelasin tentang hari Sabat, Perjanjian Baru, Sabat anugerah, Sabat yang dipenuhi belas kasihan, juga Sabat tidak terikat sama aturan-aturan fisik tadi, ya. Nah, untuk apa sih kita memegang hari Sabat? Tujuannya apa sih kita memegang hari Sabat? Nah, ini baru kita menarik nih. Kita buka dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pertama adalah mengenang tentang penciptaan. Ketika kita melewati hari-hari kita di bumi, seringkali kesibukan, masalah, beban berat, membuat kita lupa akan Tuhan, lupa akan pencipta kita. Kita kadang ketika manusia sampai ke titik terendah, manusia bisa mempertanyakan loh, Tuhan ada nggak sih? Nah, itu ketika manusia mempertanyakan Tuhan ada nggak sih? Itu manusia sampai ke titik terendah loh. Tapi ketika kita masuk hari Sabat, kita ingat dan kuduskan hari Sabat, kita mengingat lagi, di balik segala masalah kita, ada Tuhan, ada Sang Pencipta kita. Kita mengingat akan Sang Pencipta kita pada hari Sabat. Itu yang pertama kita ingat ya. Yang kedua, apa sih yang kita ingat lagi pada hari Sabat? Kita buka ke Ulangan 5 ayat 15 ya. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung. Itulah sebab Tuhan Allahmu memerintahkan engkau memeriahkan hari Sabat. Bagi umat Israel, mereka diperintahkan Tuhan untuk memelihara hari Sabat untuk mengingat bahwa mereka dahulu adalah budak di Mesir dan Tuhan membebaskan mereka dengan tangan yang kuat dibawa ke tanah Kanaan. Kalau kita harus ingat pada hari Sabat, kita dahulu adalah budak dosa. Dahulu kita adalah manusia yang hidup dalam dosa. Dan Tuhan telah membebaskan kita dari hidup dosa kita. Kita ingat karya penebusan Yesus. Yesus telah menebus dosa kita, membawa kita keluar dengan darahnya. Jadi yang kedua adalah mengingat karya penebusan Yesus pada hari Sabat. Yang pertama adalah mengingat penciptaan. Yang kedua adalah mengingat tentang penebusan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ya, Keluaran 16 ayat 18 ya. Nah, di sini ada satu peristiwa di mana Tuhan menurunkan mana ya pada hari Sabat ya. Terus mereka mengumpulkan mana itu, yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi semuanya pas gitu ya, menurut ukuran masing-masing. Nah, ayat 21, setiap pagi mereka memengutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Jadi itu cuma bertahan kira-kira sebelum siang ya, mana itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ayat 23, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah tempatmu untuk disimpan sampai pagi. Jadi di dalam perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, tiap-tiap hari, tiap pagi Tuhan menurunkan manah, satu bentuk kayak semacam roti turun dari surga. Dan mereka
menerima mana itu, mereka bisa memakan mana itu selama 40 tahun tanpa bercocok tanam. Makanan turun dari sorga gitu, mana gitu. Dan mana ini turun setiap hari. Hari ini dikumpulkan, misalkan Senin kita kumpulkan, besok nggak boleh disimpan lagi. Besok bisa busuk gitu mananya. Besok Tuhan turun lagi Selasa, besok pungut lagi, Rabu pungut lagi, Kamis pungut lagi gitu. Setiap hari mereka harus pungut. Tetapi pada hari Jumat, hari ke-6, mana itu turun 2 kali lipat, dikumpulkan. Nanti hari ke-7, hari Sabat, mereka nggak usah kumpulin lagi. Karena masih ada sisa dari hari kemarin. Nah, itu untuk mengingatkan apa? Pemeliharaan Tuhan. Selama kita hidup di dunia, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hari Sabat atau hari Sabtu kita tidak bekerja. Ya, kita menguduskan hari Sabat kita tidak bekerja. Kita masih tetap makan. Kita nggak kelaparan di pinggir jalan. Kita masih dapat persediaan makanan. Disitulah kita mengucap syukur. Masih dapat makanan dari Tuhan. Masih ada uang dari kita bekerja selama 6 hari. Atau 5 hari lah, kita biasa kerja Senin sampai Jumat. Kita masih ada uang dari pekerjaan kita. Masih bisa kita kumpulkan untuk penghidupan kita. Jadi ada pemeliharaan Tuhan. Jadi hari Sabat juga kita meninggalkan segala rutinitas kita, segala hiruk-pikuk kehidupan kita, segala masalah kita. Kita ibaratnya kita kayak pergi sejenak dari segala masalah kita. Kita 1 hari Sabat full. Kita menguduskan untuk Tuhan dari matahari terbenam di Jumat sore ya. Jumat sore matahari terbenam, lalu menuju malam Sabtu, lalu sampai Sabtu sore lagi matahari terbenam. Matahari terbenam sampai matahari terbenam. Dari Jumat sore sampai Sabtu sore itu adalah hari Sabat kudus untuk Tuhan. Kita meninggalkan segala hiruk-pikuk kehidupan kita. Kita fokus untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu adalah hari Sabat. Dan kita mengingat penciptaan, mengingat karya penebusan, mengingat pemeliharaan Tuhan, dan terakhir kita mengingat tentang Sabat kudus. Hari Sabat kudus yang kekal di sorga. Kita buka ke Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Jadi masih tersedia 1 hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi ada satu hari Sabat perhentian penuh, baik itu ada perhentian penuh di sorga atau mungkin nanti kebangkitan kembali pada akhir zaman. Tapi ada satu hari Sabat kekal. Satu hari Sabat kekal. Jadi kita hidup bukan hanya di bumi ini saja. Kita menanti akan Sabat kekal nanti di sorga. Ya, kita bukan hidup di dunia saja. Dan kayak kita hidup Sabat di bumi itu seperti kayak kita latihan untuk kita mempersiapkan diri menuju Sabat kekal. Kita kaki menginjak bumi, tapi hati kita merindukan Sabat kekal di sorga. Nah, terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Jadi kita rekap lagi ya dari awal. Hukum Taurat itu tidak mungkin dibatalkan, karena itu firman Tuhan ya. Lebih mudah langit dan bumi ini hancur dibandingkan setitik atau 1 iota dalam hukum Taurat itu dibatalkan. Tetapi hukum Taurat itu digenapi oleh kematian Kristus. Dan Yesus menciptakan satu manusia baru di dalam dirinya. Dan bersama Kristus melalui baptisan, manusia lama kita telah mati dan dibangkitkan menjadi manusia baru. Setelah lahir menjadi manusia baru, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat berlaku untuk manusia hidup. Tetapi hukum Taurat tetap ada. Hukum Taurat lahiriah hanya berlaku bagi orang hidup, sedangkan manusia lama kita telah mati. Kita dibebaskan dari hukum Taurat yang bermakna lahiriah. Namun dalam keadaan baru, kita masih melewati hari-hari dunia, maka masih ada hukum yang mengatur kita, yaitu hukum Taurat dalam keadaan baru, yaitu menurut roh, yaitu secara rohani. Kita masih memaknai hukum Taurat secara rohani. Jadi kita bisa menarik pengajaran dari hukum Taurat secara rohani. Ya, semoga video ini juga bisa menjadi pembelaan apologetik. Mungkin kalau teman-teman tidak memegang hari Sabat, setidaknya beberapa bagian lain teman-teman juga bisa gunakan untuk pembelaan iman kita semua. Jika video ini bisa bermanfaat, silakan di-share supaya lebih bermanfaat bagi banyak orang. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.